Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton channel YouTube saya. Dan saya berharap kita semua mendapatkan pengetahuan dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika Anda suka, tolong subscribe, like, dan share agar banyak orang mengenal kebenaran firman Tuhan. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi sebuah video yang dikirimkan kepada saya dan bertanya, Pak John Sung, bagaimana sih kehidupan orang Kristen, pengikut Kristus di sorga? Apakah seperti yang disampaikan oleh agama lain? Saya bilang kita akan lihat apa yang disampaikan mereka terlebih dahulu, nanti akan saya tanggapi dan kita bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Apa motivasimu sehingga sampai 3 istri? Enggak Orang ada. buah sama satu atau apa? Enggak. Jadi awal itu saya bilang kepada istri pertama dulu, Ya. kami minta izin itu, saya bilang bahwa saya cinta kamu, saya ingin kamu jadi istri di dunia dan di akhirat gitu. Di Islam itu ketika kita masuk ke surga pasti akan disediakan bidadari kan? Bidadari. Bidadari. Itu jumlahnya lebih dari 1. Jadi saya bilang ke istri, iyalah. Oke, ya. Anda lihat di sini pernyataannya bahwa kalau di dalam agama Islam katanya kalau masuk surga disediakan bidadari-bidadari di surga lebih daripada 1. Jadi konsepnya poligami is okay, baik di dunia maupun di akhirat. Kita bandingkan dengan Alkitab. Dalam kitab Kejadian pasal 1, Alkitab berkata bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Berarti Adam 1, Hawa 1. Bukan ada Hawa, ada Aminah, Khadijah, dan seterusnya. Tapi Adam dan Hawa. Berarti harus 1 laki-laki, 1 perempuan. Tidak ada poligami di sini. Konsep Allah di dalam Alkitab menciptakan manusia berpasangan, yaitu 1 laki, 1 perempuan. Itu harus jelas. Nah, kemudian dalam Kejadian 1 ayat 28 itu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berarti manusia diciptakan, dilengkapi dengan alat kelamin. Kegunaannya adalah untuk beranak cucu, berkembang biak. Beranak cucu dan penuhilah bumi. Jadi diciptakanlah alat kelamin laki-laki dan perempuan, maskulin dan feminim. Itu kegunaannya. Untuk apa? Beranak cucu. Nah, alat kelamin ini yang diciptakan laki-laki dan perempuan ini disatukan, kemudian mereka bersetubuh akan melahirkan anak. Maka itu ketika diciptakan itu, dibuatlah persetubuhan itu ada sebuah kenikmatannya, ada sebuah keenakannya. Mengapa? Agar manusia suka berhubungan intim. Kalau misalnya berhubungan intim itu tidak enak, maka laki-laki dan perempuan pun tidak suka berhubungan intim, maka nanti manusia akan punah dong. Jadi tidak ada yang mau berhubungan intim, maka tidak bisa beranak cucu dan penuhilah bumi. Maka Allah menciptakan ada sebuah kenikmatan di dalam hubungan seksual. Tetapi hubungan seksual itu yang benar adalah di dalam satu pernikahan yang legal antara 1 laki dan 1 perempuan. Jadi tujuan hubungan seksual itu adalah untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Itu tujuannya. Oke, ini harus benar dulu konsepnya, dibenarkan dulu. Kalau tidak, maka ini akan jadi problem. Maka itu di dalam Alkitab tidak dibenarkan persetubuhan antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Itu tidak benar. Kalau itu dilakukan oleh orang-orang berdosa yang jahat di Sodom dan Gomora, mereka sodomi dikata di situ. Itu tidak benar. Itulah sebuah kekejian bagi Tuhan. Itu tidak benar. Nah, bahkan di dalam Kejadian pasal yang ke-9, ketika Allah telah memusnahkan dunia ini, di ayat yang pertama, Kejadian 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh
dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi ketika semua dimusnahkan, dunia ini tinggal Nuh, istrinya, Sem, Ham, dan Yafet, dan 3 mantunya. Tuhan masih memerintahkan beranak cucu dan penuhilah bumi. Nah, berarti ya, hubungan seksual itu adalah tujuannya untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Itu konsep awal Tuhan ciptakan. Ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Bukan untuk mencari kenikmatan kesenangan semata-mata nafsu dunia. Ya, tetapi untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Nah, kemudian ya, nanti saya lanjutkan. Kita dengarkan lagi ini. Lu kenapa? Gimana kalau saya nikah lagi sekarang? Istri saya diam. Ginilah, lebih baik kita bertengkar sekarang daripada nanti bertengkar di akhirat. Saya gitu. Karena di akhirat itu kita harusnya sudah senang-senang. Semua sudah ada di situ kan? Ya. Kita di situ sudah bahagia. Tapi masih mau bertengkar gara-gara poligami besok di akhirat. Ya. Jadi saya sudah poligami di sini. Ketika nanti saya dengan istri itu masuk ke surga, dapat bidadari lagi, itu sudah biasa. Di surga dulu di dunia sudah pernah begitu kan. Jadi Sebenarnya Oke. Ya, saya lucu sekali juga ini dengar ya. Jadi konsep mereka berbeda dengan kita, ya. Jadi, ya, konsep mereka tadi katakan bahwa kalau nanti di surga juga akan poligami. Lebih baik di dunia kita poligami juga, nanti sampai di surga juga poligami juga kok gitu. Nah, ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, ya. Alkitab mengajarkan bahwa misalnya di dalam Matius kita akan lihat di dalam kitab Matius, ya, apa yang dikatakan Alkitab mengenai kehidupan di sorga. Nah, Yesus menjawab, Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi ketika tubuh jasmani ini yang diciptakan, ya, yang terdiri ada alat kelamin laki dan perempuan ini, sampai di sorga keadaan kita itu adalah roh adanya. Tubuh kebangkitan, roh. Ya, tidak butuh lagi untuk beranak cucu dan penuhilah sorga. Maka tidak ada lagi kawin dan mengawinkan. Nah, itu konsep di dalam Alkitab. Ya. Bukannya di dalam sorga nanti kita masuk, kemudian di sana kita pesta-pesta seks secara mesum di sorga, begitu? Ya, bukan begitu. Ini konsep yang sesat, yang salah, yang tidak ada di dalam Alkitab. Ya, jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya, konsep inilah ya yang membedakan antara kekristenan dan agama Islam. Nah, coba kita lihat penjelasan Ustadz ini. wanita ini nggak dipoligami di dunia ini, di akhirat pun mereka akan dipoligami, ya kan? Nih ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami Anda di dunia nggak mempoligami anti, di surga nanti andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami nanti. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga, istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istrinya. Masya Allah. Di dunia baru ngomong mau nikah aja udah lempar piring, udah terbang piring dari dapur. Ya. Di surga nanti suami anti punya bidadari 70 orang bidadari. Kalau gitu sekarang nggak mau lah masuk surga, di dunia poligami, di akhirat pun nggak, di surga pun poligami. Terserah kalau nggak mau masuk surga, berarti masuk neraka. Iya kan? Ini lucu sekali ya. Jadi konsepnya ini katanya sampai di surga itu bisa sampai 70 istri bidadari. Anda bayangkan 70. Kalau di dalam Alkitab tidak boleh poligami, ya. Ya. Kalau misalnya kita lihat dari perjanjian lama, konsepnya sudah jelas. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya, tidak ada menciptakan Hawa, Siti, ya, Aminah dan lain-lain. Oke. Kalau tidak jelas juga ini konsisten, ya. Jangan berzina, segala dalam Alkitab, ya. Hukum Taurat yang ke-7. Jadi jangan ambil istri orang, jangan ini lagi. Tidak benar. Bahkan kalau di kitab 1 Tesalonika 4 juga dikatakan supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ya.
Tidak boleh laki-laki itu ambil istri 2, tapi harus 1, hidup dalam pengudusan. Seorang istri hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ini beda sekali pengajarannya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya, poligami tidak benar, ya, menurut Alkitab. Ya, kalau menurut kitab-kitab lain, ya terserahlah. Mengapa? Karena Allah yang Maha Suci menciptakan manusia, ya, sesuai dengan gambar dan rupa Allah, dan manusia diperintahkan untuk hidup dengan benar, ya, tertib, suci, kudus. Manusia bukan seperti binatang yang boleh kawin mengawinkan, seperti ayam jago boleh kawin sampai betina sampai berapa banyak. Bukan, kita bukan binatang, tapi kita manusia. Dan sampai di sorga kita roh adanya, dan kita tidak kawin mengawinkan. Fungsi di dunia menikah, kawin adalah untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya harap kita mengaktifkan akal sehat Anda untuk memikirkan. Dan semua wanita harap berpikir bahwa, ya, akal sehatmu sebenarnya mengatakan bahwa tidak mungkin engkau mau menjadi istri nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Karena konsep itu sudah tertanam di dalam akal sehat yang Tuhan ciptakan. Tetapi manusialah yang mendirikan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan konsep akal sehat dan dari Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Suci. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.